Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Luar biasanya, kurang kenceng deh. Apa kabar hari ini? Luar biasa, haleluya. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau awali ibadah yang kedua siang hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita berdatang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti, yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh selamat sampai di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan yang membawa kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini ya Bapa. Biar kiranya setiap kami sungguh-sungguh mau membawa hati kami, membawa jiwa kami Tuhan, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami melupakan apa yang ada dalam hidup kami melupakan setiap permasalahan kami Tuhan. Dan kami mau berserah, kami mau sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami datang pada Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, Engkau turun tangan atas kami. Terima kasih Bapak, memberkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini, memberkati setiap pribadi lepas pribadi, dan biarlah kiranya Tuhan jamahan-Mu, kuasa-Mu, Engkau sendiri yang beracara atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan setiap kami boleh mendapatkan sukacita yang luar biasa daripada Engkau. Bapak terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau tahu berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Amin. Yang percaya bahwa ada mukjizat yang terjadi ketika kita bersyukur pada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Sebab dalam setiap ucapan syukur kita, mukjizat terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Sama-sama nyanyikan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Nyanyi saudara. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Sebab tangan Tuhan terulur untuk saudara dan saya pagi hari ini. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong. Amin. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan. Nyanyi saudara, ada mukjizat, ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ada mujizat
iman kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama saudara. Haleluya. Sama-sama nyanyi. Tangan Tuhan tak kurang panjang, ini iman kami Tuhan. Yes, Dia mendengar setiap doa kita saudara. Tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, menas pada mujizat-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ada mujizat. Ini syukur kami, Engkau dahsyat Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, menang bersama-Mu. Sebab Engkau Yesus, Allah yang menjaga setiap langkah kami, membela setiap kami Tuhan. Sebab itu kami mau serukan haleluya. 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 Mari nyanyi saudara, dengan segenap hatimu, angkat suaramu, serukan haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, nyanyikan haleluya. Engkau saja yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, menang ada mujizat dalam Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, menang. Lebih lagi serukan dengan imanmu. Saya mau kita semua angkat tangan buat Tuhan. Amin. Sebab ada mujizat dalam setiap ucapan syukur kita. Engkau tetap Allah yang terbaik Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, menang. Katakan ku menang. Ku menang. Sekali lagi ku menang. Menang bersama
Tuhan. Bahkan ketika semua meninggalkan kami, Engkau yang selalu ada. Engkau lebih dekat dari apapun Tuhan, lebih dari pakaian yang kami pakai. Kau dekat dengan hati kami. Engkau membalut setiap hati. Engkau menakar air mata kami di kirbat-Mu Tuhan. Kami bersyukur memilikimu, Yesus. Sahabatku, sahabatku, segalanya bagiku, Yesus. Engkau Tuhan, menolongku yang setia, menolongku yang setia. Haleluya. Mari terus pandang wajah Tuhan, pandang wajahnya yang penuh kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah Kaulah harapan dalam hidup. Sing more, sing more. Ku pandang wajah, kami berseru padamu Tuhan. Bukankah Engkau Allah yang mendengar setiap seruan kami Tuhan? Bukankah Engkau Allah yang menolong setiap kami? Engkau harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Yes Lord, how beautiful You are God. Amen.
percaya Tuhan, di dalam Engkau harapan kami tidak sia-sia. Di dalam Engkau pengharapan kami nyata Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan kami. Dan kami tahu kemenangan demi kemenangan akan kami alami di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau siap Tuhan memuji, memuliakan, menari, menyanyi buat Engkau, Raja segala Raja. Thank you Lord, thank you Jesus, sukacitamu penuh atas kami. Haleluya, umat yang percaya pada Tuhan sama-sama katakan, amin. Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Dan yang bersuka cita mari suruhkan, wuh, mana suaranya, haleluya, come on. Hey, boleh tepuk tangan di atas kepala, yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari sorak sama-sama. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Let's sing. Haleluya. Lebih lagi bisa ya, come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Sorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Nyanyi, come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Luar biasa, umat Tuhan di tempat ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf sudah berumur, semangatnya gak kalah sama yang muda. Nah, saya mau tahu yang muda-muda ini kenapa soraklah haleluya, jangan mau kalah sama om-om, tante-tante, amin. Buat Tuhan kita kasih yang terbaik, amin. Yuk semuanya nari, ikuti gerakan saya dan singer ya. Waktu ref 2 kali ke kanan, tepuk tangan di atas kepala 3 kali. Soraklah haleluya. Sekali lagi, kiri 2 kali, come on. Itu sudah. Yeay. Sing more. Haleluya. Kita nari buat Tuhan ya. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Sebab Kau yang layak dipuji. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Siap goyang buat Tuhan. Kiri 2 kali, come on. Soraklah. Hey, hey. Hey, hey. Haleluya. Lagi. Soraklah. Haleluya. Umat Tuhan saja yang nyanyi, come on. Soraklah. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Come on, sing more. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
kuasa untuk kita menjadi lebih dari pemenang. Amin. Dan saat kita keluar dari tempat ini, kita boleh berjalan dengan kepala tegak bahwa Yesus yang memberikan kemenangan buat kita. Amin. Come on, sing. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Yes. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Boleh tepuk tangan di atas kepalanya, come on. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh, injak musuhmu saudara. Yes. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, dengan iman katakan bila Allah, bila Allah. Yes, dalam nama Yesus lawanku. Yeah. Ku besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Sukacita kami di dalam-Mu Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Katakan dengan iman-Mu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. One more time, sing it. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala terpujilah. Amin. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Engkau Raja, haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah, Raja segala raja yang bertahta dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan ku
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sebab Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan, di setiap aspek kehidupan kami. Bukan dengan gagah kami Tuhan, namun oleh Roh-Mu. Yes Lord, Kau yang ku pegang, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, ini iman kami. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan lebih lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya undang jemaat Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah, Engkaulah Raja, berdaulat berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. dengan iman katakan berdaulat Berdaulat atas hidupku. semua katakan ku Berserah haleluya. Kehidupan yang selalu menyerahkan, diserahkan ke dalam tangan Tuhan secara penuh adalah kehidupan orang yang diberkati. Kehidupan di mana firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa dan rancangan dan rencana Tuhan terjadi.
Tuhan, kami mau rancangan dan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami ingin kami sekeluarga boleh beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kalau kami bisa beribadah bersama-sama, ini salah satu contoh persekutuan yang manis di hadapan Tuhan. Ada pujian penyembahan yang dinaikkan, yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ada puji-pujian yang menjadi tahtanya Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, kekuatan dan kuasa Tuhan kami nyatakan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kalaupun kami bisa datang ke tempat ini, sesungguhnya bukan karena kuat gagah kami, tapi ada tangan Tuhan yang menuntun, membawa kami ke tempat ini. Karena Tuhan selalu rindu untuk memberkati kami. Tuhan, lengkapi ibadah ini dengan firman-Mu Tuhan, yang berkuasa untuk menasihati, mengajar kami Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan, tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Tuhan ingin kami semua diselamatkan, gak ada yang binasa. Mari Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, sehingga yang nampak hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap orang yang hadir dikuasai hati dan pikirannya oleh kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin pemberitaan ini dari awal sampai akhir, bahkan sampai akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami siap diberkati, semua yang siap diberkati berkata amin. Kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Waduh, saya tuh tadi udah nyanyi lagu-lagu ini, tapi pasnya lagu kedua ini nyanyi tambah semangat itu ya. Ya, berarti begini saudara ya, di setiap pujian-pujian kepada Tuhan yang kita nyanyikan, ya amin, ingat ya baik-baik ya, ada kuasa, katakan ada kuasa. Ada kuasa. Ya, setiap puji-pujian yang kita naikkan, setiap penyembahan yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, ada kuasa, amin. Yang sanggup mengubah, apa? Yang sanggup memulihkan. Yang sanggup, yang udah pasti dia akan berikan sukacita kepada kita. Amin. Ya, tergantung ya. Kita nyanyinya waktu itu lagi ngapain, ya kan? Kalau di dalam mobil cuman iseng-iseng, ya itu akan jadi lagu seperti biasa, ya. Seperti lagunya Tulus, seperti lagu Dewa 19, itu kan ya. Kok Bapak tahu, Pak? Saya sering dengar, ya kan? Iya, saya suka dengar juga, ya kan? Seperti itu. Bukan dengar ini pas putar radio kan ada diputar seperti itu. Nah, pagi hari ini saya akan sharing tentang satu tema firman Tuhan berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian mau seperti ini? Mau bisa mengatakan kata-kata seperti ini? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Aku. Kurang kompak. Sekali lagi 1, 2, 3 yang keras. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Amin. Satu orang yang katakan amin. Siapa yang katakan amin? Ya, ini harus ya, harus ya kita katakan. Ya, kita harus punya tekad seperti itu. Nah, saya ambil firman Tuhannya dari Yosua 24 ayat 15 bilang begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya tanya, udah kejadian gak semuanya beribadah kepada Tuhan? Belum. Hah? Belum. Saudara. Yosua itu bisa berkata seperti itu ya. Tetapi aku dan seisi rumahku bisa akan beribadah kepada Tuhan. Ada 4 poin yang kita akan bahas, 4 aja ya. Ya, 4 aja. Tadi Bu Ketut juga dia bilang 4 aja Pak Jerry. Saya bawa 20 Bu, 4 aja, 4 ya. 4. 20 apaan tuh? Onde-onde ya kan. 4. Jadi kalau kita mau ya diberkati dan perkataan ini terjadi dalam hidup keluarga kita, ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang satu ngomong iman, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga iman ibadah menjadikan pondasi yang kuat dalam keluarga.
Yang keempat, baru kita bisa tarik kesimpulan dari ketiga apa yang sudah kita bahas ini. Amin. Saudara mau diberkati? Mau keluarga diberkati? Amin. Haleluya. Mau dan mau. Ya, nggak usah peduli. Ya, mau papa belum percaya kepada Tuhan, atau ibu, atau orang tua, atau anak, atau menantu, atau apapun juga itu. Ya, punya tekad seperti itu. Ya, ada 4 poin yang harus kita perhatikan agar keluarga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya. Lembaga terkecil di dunia ini adalah keluarga. Amin. Perubahan terjadi ya mulai dari mana? Di tengah, kalau kita bicara tentang perkumpulan itu di tengah-tengah keluarga. Dimulai dari siapa? Dari saya. Dari kita. Kita mau melihat perubahan di sekitar kita? Mulainya jangan melihat orang lain. Ya kan? Mesti ngelihat dari kita. Amin. Oke, kita masuk di poin pertama, berkata tentang iman. Iman apa sih Pak? Iman adalah respon seseorang kepada Allah sehingga dia bisa punya pertemuan dengan Allah, ya. Pertemuan secara pribadi, seorang bertemu atau berjumpa dengan Tuhan dan dia menerima Yesus atau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Amin. Saya yakin semua yang hadir di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Saya yakin dan percaya semua di sini adalah punya iman kepada Tuhan. Amin. Amin. Semuanya percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ya. Kalau enggak saudara enggak datang ke sini. Amin. Mau ngapain datang ke sini kalau enggak percaya sama Tuhan? Pasti percaya sama Tuhan. Ya. Nah, bicara tentang iman, ya Tuhan itu sangat apa ya? Saya mau bilang gini, sangat menghargai iman personal seseorang, tetapi lebih menghargai kalau iman itu bicara tentang keluarga. Amin. Tadi saya nggak kasih contoh di ibadah pertama, saya kasih contoh. Ya, ya. Coba bayangin saudara diselamatkan, oke? Ya, saudara mau nggak papa mama adik kakak orang tua diselamatkan, saudara-saudara diselamatkan? Mau kan? Mau kan? Kalau saudara itu nggak mau mereka diselamatkan, itu tadi tanda tanya, ya kan? Buat apa saudara diselamatkan? Tuhan menyelamatkan kita untuk kita menjadi agent atau anggota untuk menyelamatkan orang lain, menjadi alatnya Tuhan. Kamu akan kujadikan apa kata Tuhan? Businessman, bukan, penjala manusia. Ya, saudara ikut Tuhan dijadikan penjala manusia. Bukan mau jadi orang kaya, bukan. Salah. Ya, supaya saya diberkati Pak, anak-anak cucu gini. Jadi penjala manusia. Saudara diselamatkan dulu, amin. Untuk menjadi penjala manusia. Kalau di tengah keluarga, saudara harus, amin. Oke. Nah, bicara tentang keluarga itu, Abraham ya, Tuhan itu mau bukan Abraham aja yang selamat, tapi keluarga, bahkan Tuhan mau seluruh dunia. Ya, kata Tuhan apa kepada Abraham? Bangsa-bangsa aku akan membuat engkau menjadi banyak dan engkau akan menjadi apa? Ini yang luar biasa saudara. Engkau akan menjadi apa? Berkat bagi banyak bangsa. Tuh luar biasa. Berarti berkatnya banyak atau sedikit saudara? Iya, itu dia. Ya kan? Kadang-kadang kita mau diberkati pas ngeliat tetangga susah. Jangankan tetangga Pak, adik saya susah aja saya diemin. Banyak utang Pak. Minjem tarsok terus Pak. Apalagi tuh kakak saya Kak, mentang-mentang paling tua. Aduh, gak gitu. Tetap jadi berkat, amin. Ya. Apa yang kau tabur akan engkau tuai. Amin. Abraham waktu dipanggil Tuhan, ya dia nggak keluar sendirian dari Ur Kasdim, ya. Dia datang membawa membawa istri dan sepupunya si Lot. Musa juga begitu, ditugaskan untuk membebaskan bangsa Mesir. Dia juga datang membawa istrinya, ya. Itu bicara tentang iman, saudara, ya, iman. Iman itu bukan personal tapi juga untuk keluarga kita, menjadi berkat bagi istri dan anak-anak. Amin. Yosua pun demikian juga seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam Alkitab ya, respon daripada iman itu juga bicara tentang
keluarga. Saya mau katakan begitu kepada saudara sekalian. Ya. Sikap Yosua dinyatakan, boleh klik aja. Sikap Yosua dinyatakan dengan apa? Dengan iman yang tegas. Dia nggak nunggu orang-orang Israel ya untuk pilih. Kan dia tanya, kamu mau beribadah, pilih pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Dia nggak tunggu. Orang ini bilang, aku mau ke Allah yang di seberang sungai Efrat. Enggak, dia ngomong dulu. Kalau hari ini aku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Pak, masalahnya begini Pak. Ada di tengah keluarga saya yang belum percaya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, ya, sebagai pengikut Kristus, kita harus mendoakannya. Amin. Iman bukan bicara tentang percaya saja. Tapi iman bicara tentang karakter Kristus yang hidup dalam kita. Kekristenan bicara bukan agama, saudara. Kekristenan bicara tentang apa? Gaya hidup. Ya. Karakter seperti Kristus. Kalau saya bilang begini, banyak yang percaya kepada Tuhan hari ini? Pasti semua iya. Amin. Tapi sudah nggak hidup kita mempunyai karakter seperti Kristus? Itu yang jadi pertanyaan. Kita sudah jadi pengikut Kristus belum? Amin. Menjadi pengikut Kristus itu butuh perubahan total yang radikal. Dari perkataan, pikiran, sikap hati, tindakan, itu semua harus tertuju kepada Tuhan. Makanya tadi ngomong apa? Kupandang wajahmu. Oke. Kalau ada di tengah-tengah keluarga yang belum kenal Tuhan, ya, jangan lihat mukanya. Nyebelin Pak, itu udah gak percaya sama Tuhan, ngeledek-ledek Tuhan lagi katanya. Lu ke gereja, kagak ada perubahan. Gak apa-apa, jangan lihat mukanya, menyebalkan. Tapi lihatlah pandang Tuhan, amin. Oke. Kalau saudara, ya, kalau kita, bukan saudara, saya nggak boleh begitu. Kalau kita hanya memandang persoalan kita yang hanya sekecil ini, kalau kita pandangin, ya, terus ya kita pandangin nih, saya taruh di depan mata saya ngelihatnya cuma setengah saudara, ya kan? Padahal Tuhan kita yang lebih besar dari itu, ya. Karena kita memandanginnya masalah ini, suami gue masalah, pakai suruh doa, jodoh, gila. Kok punya ketemu suami kayak begini sih, ini siksaan batin, enggak. Itu ujian imanmu saudara, saya mau katakan begitu ya. Kalau Tuhan tempatkan engkau di situ, Tuhan tahu bahwa engkau mampu. Amin. Kalau Tuhan tempatkan engkau di situ, Tuhan mau engkau lebih dekat kepada Tuhan. Katakan amin, ya kan? Jangan lihat masalahnya, tapi nyebelin Pak. Enggak apa-apa, kita lihat Tuhannya aja. Apa maksud Tuhan di dalam masalah ketemu suami yang seperti ini, yang kalau diomongin oban terus, ya kan enggak apa-apa. Doa kata Tuhan. Seharusnya dia yang menjadi pokok doa kita, bukan yang lain-lain. Selalu ada dia di dalam doa kita. Selalu nomor satu. Ya. Yang kedua, bawa mereka dengan doa yang tulus. Tadi pendeta suruh ngomong doa ya kan. Ya gue doain aja deh. Jadi-jadi enggak. Jangan begitu. Kan iman ngomong ya kan. Jadi loh ya kan. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang suka minum, suka ngerokok ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Nah, pahit bibirnya. Pahit. Ya kan. Enggak begitu. Itu enggak tulus. Itu pahit. Pahit loh katanya. Seperti itu, nanti pahit beneran dia, ya kan? Jangan. Yang ketiga, perlakukan mereka dengan cinta kasih. Tetap, ya, tetap. Iman itu bicara tentang keteladanan, saya mau katakan begitu. Kalau kita bilang, saya pengikut Kristus, yakinkan bahwa perlakuan kita, tindakan kita, sikap hati kita, itu sesuai dengan yang Tuhan ajarin. Apakah? Kasih. Amin. Tetap mengasihi. Katanya mengasihi, begitu aja udah marah katanya gitu. Jangan takut, oke? 4, jadi teladan dalam perkataan dan tindakan. Itu yang saya mau katakan itu. Jadikan tetap itu. Ya. Sebagai orang percaya pagi hari ini, ya. Kalau ketemu sama keluarga yang belum takut akan Tuhan, yang belum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lakukan ini aja. Terus, ya. Karena ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat
perlindunganku Tuhan. Terus imanku, ngomong tentang iman ya saudara. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Itu dia akhirannya saudara. Engkau akan menang bersamamu. Engkau akan menang bersama Tuhan. Lanjut dia bilang, haleluya. Itu artinya apa saudara? Kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Iya kan? Kita hanya alat. Amin. Oke, bicara tentang iman, klik deh. Klik. Ya, tetapi menjadi pengikut Kristus yang sejati tidaklah mudah sebab dituntut perubahan yang tadi saya sudah bilangkan itu. Karena iman, kenapa? Tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu kata Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sebagai pengikut Kristus yang sejati kita dituntut untuk memberikan keteladanan iman. Amin. Saya enggak bilang ini gampang, enggak Pak. Bu, enggak. Susah. Ya, sangat susah. Tetapi kalau kita jalani dengan iman kepada Tuhan, percaya nih, selalu ada jalan keluar. Gimana Pak? Enggak kepikiran. Kita enggak kepikiran sama otak kita. Karena otak kita cuma sebesar ini, saya mau katakan begitu. Enggak bisa kita pikirin jalannya Tuhan yang bisa bikin dunia ini. Amin. Kita mungkin bisa mereka-reka pikiran teman kita, saudara kita. Bisa. Tetapi gak bisa mereka-reka pikirannya Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu bisa buat mujizat. Tuhan selalu punya jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ingat itu. Amin. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa terus, saya mau katakan begitu. Doa terus. Ya, tadi pagi saya udah cerita ada 3 janda di gereja kami. Ya, nikah, yang satu nikah sama orang nggak percaya, akhirnya cerai. Kenapa cerai? Karena dia tetap pertahankan imannya di dalam Tuhan. Amin. Ada punya anak 3. Saya cerita satu aja ya, 3 kebanyakan jandanya. Ya kan? Yang satu aja deh, nanti banyak, ini panjang. Satu ini. Ya. Tapi ibu ini rajin ke gereja, rajin. Cuman jadi pendoa saudara, rajin. Nangis-nangis kalau doa. Bukan karena cengeng, dia hancur hatinya untuk supaya anak-anaknya terima Tuhan Yesus. Tapi sampai hari ini belum terima Tuhan Yesus saudara. Sia-sia enggak Pak? Enggak. Saya mau katakan, enggak. Tapi hari ini anaknya 3 berhasil semua. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, saudara. Ya, pangkatnya cukup baik. Dan anak-anaknya, ya, selalu minta ngomong gini. Kalau ada masalah atau ada sesuatu, "Ma, tolong doain dong." Karena doa mama itu mujarab. Oke? Apa yang kita lakukan kepada Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Melibatkan Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Doa-doa kita nggak pernah nggak didengar selalu sama Tuhan. Tapi jawabannya ya adalah Tuhan yang jawab dengan waktu yang terbaik. Mungkin engkau menabur, engkau lihat nggak menuai. Mungkin anakmu yang menuai atau orang lain yang menuai. Tetapi tuaian itu terjadi karena akibat ada taburan yang engkau tabur. Amin, katakan amin. Ya. Keteladanan iman adalah sikap yang hidup konsisten dan terus menerus dibaharui oleh Roh Kudus sehingga karakter Kristus menjadi nyata. Yosua punya karakter keteladanan iman ini saudara bukan terjadi sehari, 2 hari, 3 hari, enggak. Ya, bertahun-tahun dia harus hadapi, ya, harus hadapi namanya apa? Proses. Ini ada proses Pak, ya, untuk kita bisa jadi teladan iman. Amin. Untuk terus kita punya karakter seperti Kristus, punya kasih itu. Harus ada namanya proses. Hari-hari ini kita mau hilangin proses itu, enggak bisa, ya men. Indomie dimasak bisa, ya cepat gitu ya. Tetap harus dimasak, enggak simsalabim jadi Indomie, enggak. Walaupun enak pakai telur mata sapi, amin. Setuju, ya kan? Tambahin Pak cabai rawit, iya betul. Makanya dingin-dingin Pak pas hujan, ya mantap bener itu, ya kan? Seperti itu, ya kan? Tapi kan ada proses maksud saya. Seperti itu. Setiap yang kita jalani ada proses. Dan ini juga makan proses.
Kapan Pak prosesnya? Seumur hidup, saya mau katakan begitu. Selama engkau hidup di dunia. Ya, amin. Haleluya. Seneng saya nih khotbah di sini nih. Aduh, udah lama nunggu. Bulan apa ya? Terakhir bulan Juni itu, ya kan? Aduh. Ya, tapi senang ya. Aturannya saya itu minggu lalu ya Bu ya. 2 minggu lalu mesti ya. Tapi ada apa? Pendeta umur 90 tahun di gereja saya ulang tahun. Ya, jadi itulah mesti datang. Kalau enggak pendetanya udah WA saya. Kalau Jerry enggak datang, ini dia pas ulang tahun tuh tanggal 27 Saudara Agustus, hari Minggu. Kalau Jerry enggak datang, sama-sama duda. Oke. Ya cuman duda umur 90 tahun, saya masih jauh, ya kan ibu-ibu ketawa aja, duda, kasihan deh lu. Enggak, saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Nah di WA saya begini saudara, kalau Jerry nggak datang, ya, kalau Jerry nggak datang, ini hari tanggal 27 adalah hari, ada 2 hal yang terjadi dalam hidup saya. Yang pertama, saya senang sekali karena Tuhan menambahkan umur saya. Tapi saya kecewa sekali karena Jerry tidak pernah datang. Tidak datang. Dan oleh karena itu kalau Jerry nggak datang, nggak usah ketemu saya lagi. Coba ngomong begitu. Akhirnya dengan penuh malu dan takut ya. Saya WA Ibu Ketut, mohon maaf. Boleh nggak ibadahnya jam 9 aja gitu kan. Supaya jam 1 bisa ada gitu. Ternyata Tuhan kasihkan kebijaksanaan kepada hambanya. Nggak usah Pak Jerry. Oh puji Tuhan. Ya kan, jadi pagi bisa ikut saya. Coba bayangin ya. Ya kan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, itu libatkan Tuhan. Amin. Taruh iman. Dan itu proses iman itu bukan sehari 2 hari tapi seumur hidup kita. Amin. Ya. Dan itu akan diuji oleh orang-orang sekitar kita. Mereka akan lihat. Amin. Tapi saya percaya waktu kita bergantung bersandar kepada Tuhan, minta Tuhan pegang tangan kita, ya, engkau akan naik dan tidak akan turun. Saya mau katakan begitu. Imanmu akan naik dalam setiap proses masalah persoalan, disitulah imanmu akan naik. Amin. Mau lihat mujizat Tuhan, masuk dalam masalah. Saya mau katakan begitu. Mujizat itu nggak terjadi kalau nggak ada masalah. Amin. Haleluya. Mau lihat kuasa Tuhan, masuk dalam masalah. Amin. Lihat itu. Amin. Jangan kata orang, tapi kata aku, yes aku alamin. Itu dia, ya. Itu dia. Jadi kita alamin. Pak, saya cuman waktu itu berdoa supaya hujan gak turun. Hujan gak turun Pak. Itu kebetulan apa enggak? Enggak. Saya percaya. Itu pengalaman. Banyak orang malu untuk bersaksi tentang hal itu. Saya percaya. Saya mau bilang nih, ya, jangan malu bersaksi tentang Tuhan, ya. Amin. Itu pengalaman. Minta cari terus pengalaman bersama Tuhan. Kalau dalam situasi kondisi, kalau kita masih dalam masalah persoalan, libatkan Tuhan. Dan jadikan masalah persoalan itu berkat bagi saudara-saudara kita yang belum percaya. Nih loh, kalau lo percaya sama Tuhan. Ah itu kebetulan, memang kelihatannya kebetulan. Tapi itu Tuhan. Ya. Amin. Sekali mungkin dia lihat kebetulan, 2 kali kebetulan, 3 kali enggak. Percaya sama saya. Ya, contoh tadi janda yang saya ceritakan itu. Ya. Anak-anaknya saudara, mau sekolah aja susah. Mamanya berdoa, atau ada orang kirim duit. Sekarang jadi dokter. Sekarang jadi tentara. Bener-bener kekurangan. Suaminya gak mau tanggung. Ya, waktu itu juga saya lagi pas-pasan juga kan. Jadi ikut doa ya Bu ya, aku doain juga ya. Doa juga. Itu hari ini. Dia udah bersuka cita, nikmati hari tuanya. Amin. Ya, walaupun anak-anaknya belum, tapi anak-anaknya sudah pernah dengar firman Tuhan. Nah gimana supaya iman kita itu tetap kuat? Hal kedua, Yosua punya iman seperti itu karena dia suka beribadah kepada Tuhan. Klik. Ya, dia beribadah kepada Tuhan. Apa sih kata ibadah kepada Tuhan di sini bisa diterjemahkan sebagai melayani, berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Itu dia. Beribadah itu berarti kita melayani Tuhan, berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Amin.
Kata Ibrani untuk ibadah adalah avoda, sedangkan kata Yunani dipakai adalah lateria. Pada mulanya menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. Dan dalam rangka mempersembahkan ibadat ini kepada Allah, maka para hamba-hamba harus meniarap. Dulu kalau datang kepada Tuhan itu harus meniarap, saudara. Ya, hamba-hambanya, saya mau katakan begitu. Ya, ya. Katanya itu adalah hisitakawa. Atau kata Yunaninya adalah proskoneo. Ya, proskoneo itu gini, saudara. Kalau saudara punya piaraan namanya anjing, ya, proskoneo itu dia selalu, artinya dia rindu untuk selalu dekat sama Tuhannya, mengabdi kepada Tuhannya. Punya anjing di rumah? Punya ya, yang punya anjing pasti tahu. Pagi-pagi bangun, datang nggak anjingnya kepada saudara? Ya. Apa pas ngeliat saudara langsung anjingnya, berarti saudara suka aniaya anjing itu. Tapi kalau engkau pelihara dan baik itu anjing, waktu engkau duduk, anjing akan datang, saudara. Lihat, dia datang, dia terus dia apa? Jilat-jilat. Jilat-jilat tangannya. Saya punya anjing begitu, saudara. Jilat-jilat. Ya. Jilat-jilat. Proskoneo. Maksudnya kok Bapak kasih contoh seperti itu, Pak? Ya kita anjingnya, Tuhan adalah Tuannya, seperti itu. Harusnya waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita harus punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu dipeluk oleh Tuhan, untuk selalu merasakan kasih Tuhan. Itu ibadah, saudara. Ada kerinduan, ada kemauan untuk selalu dekat. Rindu selalu, ingat lagu itu? Bersamamu, tinggal di dalam. Apa itu? Tinggal di dalam apa? Ya itulah. Jadi selalu ada kerinduan. Datang ke sini rindu semua untuk beribadah. Amin. Iya kan? Rindu semua untuk diberkati? Jangan. Ya, berkat itu menyusul, saudara. Tapi yang pertama, kata ibadah adalah kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Rindu untuk menyenangkan Tuhan. Rindu untuk melayani Tuhan. Rindu untuk berbakti kepada Tuhan. Rindu untuk mengabdi kepada Tuhan. Itu mesti kata pertama dalam kita beribadah. Berkat nyusul. Pasti ada berkat. Saya mau katakan begitu. Ya. Oke, klik. Nah, saya bagi 4 di dalam kata ibadah. Ibadah harus dilakukan dengan apa? Dengan dilakukan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti saudara ketakutan, enggak. Takut akan Tuhan ini di sini bicara tentang hormat, ya, gentar, ya, kagum, ya, dan mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Banyak orang sekarang kalau beribadah enggak takut sama Tuhan. Amin. Tapi di sini nggak ada, ya. Di mana-mana ada, amin. Di sini nggak ada, jangan sampai ada. Semua harus beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, ya. Takut dan gentar, saudara. Kita harus melakukannya dengan takut dan gentar. Harus kagum kepada Tuhan. Kita datang beribadah untuk memuliakan Dia, menyatakan kuasanya yang terjadi dalam hidup kita, amin. Amin. Ya. Kagum dan hormat kepada Tuhan. Harus takut. Ya. Ya. Banyak orang gak takut sama Tuhan sekarang. Banyak, Pak. Lagi ibadah, ya. Buka handphone. Ya kan? Ya, di sini enggak buka ibadah. Buka handphone kan baca Alkitab. Pasti yang buka handphone baca Alkitab. Saya tahu, udah tenang aja. Enggak apa-apa, saya tahu kok. Tapi Tuhan lebih tahu, maksudnya gitu. Ada saudara di luar sana, lagi ibadah begini, buka handphone. Tahu-tahu begini. Begitu, padahal saya nggak khotbah, nggak seru gitu. Saya juga kaget gini. Kalah katanya gitu, buka judi slot. Keterlaluan kali. Kalau dikasih ke apa gitu ke pendeta nggak apa-apa kali gitu ya Pak, saya minta ampun gitu ya, kasih gitu saya dia bilang gitu sama istrinya dua-duanya suka pusing katanya.
banyak orang ibadah nggak takut sama Tuhan. Ya, tapi kita harus takut. Ya, takut bukan ketakutan tapi hormat, saudara. Saudara kalau Jokowi datang sini, jangankan Jokowi, Pak RT datang sini, kita langsung tegak. Iya kan? Terus kasih lihat, ini masih begitu. Ya kan, saudara belum datang, Tuhan udah ada di sini. Amin. Ya kan? Jadi ya. Nggak kelihatan, Pak. Ya kan? Ayo, ya, ibadah dan takut akan Tuhan. Amin. Boleh buka HP, boleh. Buka Alkitab loh, jangan buka WA. Ya kan? Di mana lo? Di gereja nih. Ngantuk gue, aduh. Yang salah pendeta lagi. Padahal dia nggak konsentrasi, ya kan? Salah, ya kan? Pendeta tuh enak salah-salin terus. Ya kan? Aduh, ngantuk gue. Kalau dia yang khotbah ngantuk. Cuman diundang terus sama Ibu Ketut, gimana ya? Mana kalau dia khotbah panjang gitu kan. Bodoh, yang penting gue diundang. Kalau kita ibadah dengan Tuhan dengan takut ya, ada berkat ya. Di Mazmur 112 dan 128 dibilang orang yang beribadah atau hidup takut akan Tuhan itu dibilang berbahagia. Tahu nggak arti kata berbahagia di situ? Artinya diberkati, Pak. Ya, yang buka aja coba handphonenya. Mazmur 112, jangan judi slot ya, awas ya. Ya, Mazmur 112 bilang begini ya saudara. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini dia, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Itu dia, kalau kita hidup takut akan Tuhan, beribadah dengan takut akan Tuhan, kita baru diberkati. Jangan cari berkatnya, biar badannya aja nggak takut mau dapat berkat. Ya, nyanyi lagi, ada mujizat, jadi slot di sini dalam rupanya minta mujizat untuk menjadi slot. Engkau kalah. Aduh banyak Pak, banyak. Di sini sih enggak. Itu kalau gerejanya gede-gede, elah pusing ininya. Yang mana dia nih ya kan. Aduh saya suka sakit perut itu kalau ngeliat gitu. Pokoknya kalau lagi hamba Tuhan lagi ngomong tadi begini sendiri, udah dia itu, udah salah dia tuh, ya kan. Nah saya mau kasih tahu, ada contoh keturunan ya tentang orang yang hidup takut akan Tuhan dan orang yang nggak hidup takut akan Tuhan. Yuk klik. Ada dua contoh, ada Max Jukes, seorang penyelundup alkohol dan yang hidupnya tidak bermoral. Dan ada Dr. Jonathan Edwards, seorang penginjil yang saleh, dia punya istri yang hidup takut akan Tuhan. Ya. Nah Max Jukes si penyelundup punya 1026 keturunan. Apa yang terjadi? Ya, kepada keturunannya 300 orang mati muda. Nah loh, ya kan? Nggak mau ada yang mati muda di sini? Nggak ada. Oke, 100 orang di penjara, udah pasti nggak mau. Ya, 190 orang jadi pelacur, apalagi 100 orang peminum berat, boro-boro. Jangan sampai. Ini kalau kita nggak hidup takut akan Tuhan. Amin. Tetapi ini contoh orang yang hidup takut akan Tuhan. Ya, Dr. Jonathan Edwards punya 729 keturunan. Bayangkan saudara, 300 orang jadi pengkhotbah. Oke, 65 orang profesor di universitas. 13 orang penulis. 3 orang pejabat pemerintah dan 1 orang wakil presiden Amerika. Jangan-jangan saya dengan Ibu Ketut termasuk dari Jonathan Edwards punya keturunan. Mungkin kalau diurut-urut lagi mungkin. Ya nggak percaya begitu sama pendeta. Kan saya udah bilang jangan-jangan. Ya kan bisa juga bisa-bisa gitu. Ya. Dari silsilah tersebut kita bisa melihat bahwa kebiasaan, keputusan dan nilai-nilai dari orang tua di atas kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ada berkat yang luar biasa bagi seorang yang takut akan Tuhan dan berkat itu akan diwariskan juga kepada anak cucu kita. Amin. Mau beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Ya, artinya menghormati Tuhan, ya, mengagumi Tuhan. Ayo Pak, ya nggak sia-sia. Apapun yang kita lakukan ya menghadap kepada Tuhan dengan hormat dan kagum nggak akan sia-sia. Amin.
Ya, saya mau katakan gitu. Ada berkat, klik, boleh lanjut aja. Yang kedua, poin kedua setelah ibadah, setelah takut akan Tuhan, ya, ibadah harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Tulus nggak datang ke sini? Apa di WA-in nama Bu Tutut? Nah tuh jatuh ya. Nah di WA sama Bu Ketut ternyata, Pak datang ya, ibadah pertama dan kedua pilih ya. Jangan sampai ini pendeta tamu, malu. Ayo datang, jangan sampai gitu ya kan. Mau pendeta tamu, bukan pendeta tamu, datang. Karena yang kita cari Tuhannya, kita mau menyenangkan Tuhan. Itu dasar sekali saudara ya. Saya mau katakan kehidupan saya ya enggak seperti ini dulu ya. Sungguh kekurangan background keluarga yang tidak broken home gitu ya. Saya mau katakan hidup dengan single parent ya mama saya yang punya keterbatasan di dalam mendidik, tetapi dia selalu mengajar takut akan Tuhan. Ya, papa saya juga bicara seperti itu. Dia ibadah, ya mengajarkan ibadah juga. Ya, dari kecil saya bisa lihat hamba-hamba Tuhan datang ke rumah saya seperti itu. Ya, papa saya sangat menghormati hamba-hamba Tuhan. Dibekali lagi biar kita kekurangan, saudara. Itu tadi contoh ke saya. Jadi waktu kehidupan saya setelah dewasa itu masih di dalam kekurangan, saya mau katakan begitu. Karena belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya masalah persoalan pusing. Tapi saya mau katakan waktu saya jadi pengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima dia tahun 1986. Saya mulai melayani Tuhan. Dari apa aja, dari usher itu, ya angkat-angkat barang, ya di Dora Kansil, kalau ibu bapak tahu, Mount Hermon, ya mereka tahu saya. Udah pelayanan, bikin kesalahan lagi saudara, dikeluarin. Ya nggak apa-apa, emang itu kehidupan orang. Namanya baru bertobat, ya kan bisa salah nggak? Bisa. Oh yang udah lama bertobat ya suka salah, ya kan? Benar nggak saudara? Iya. Jadi jangan nilai seperti itu. Kalau ada yang buat dosa, kita ketahui. Jangan kita judgein dia, jangan hakimin. Kata Tuhan nggak boleh menghakimi, tapi tadi poin yang pertama tuh saudara, doain. Jangan diomong, katanya begitu gitu. Aduh, nggak cukup satu itu rupanya. Begitu, jangan doain, biar Tuhan tolong dia. Amin. Karena itu tugas kita. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Dan saya mau katakan, saya melayani Tuhan, pelan-pelan, ya, dengan takut dan gentar. Dikasih jadwal, datang tepat waktu saudara. Kan? Tepat, datang, ya kan? Nggak bisa apa-apa, Tuhan yang lengkapin. Saya mau katakan begitu, jangan takut, amin. Jangan takut, Tuhan lengkapin kok. Tuhan lengkapin. Nih saya ngalamin itu, makanya saya nggak pernah bilang, selalu bilang sama anak saya, jangan pernah tukar Tuhan dengan harta, dengan wanita atau dengan jabatan Jos. Ingat ya, karena kita diberkati bukan karena tiga itu, tapi kita diberkati karena kita punya sumber berkat. Bukan berkat, tapi sumber berkatnya itu. Saya selalu bilang gitu. Papa gak bisa tinggalin apa-apa buat kamu, tapi Papa cuma bisa tinggalin itu. Itu dia. Amin. Ya. Harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Amin. Saudara tahu gak tulus dan ikhlasnya gimana? Pernah lihat anak saudara suruh? Ya, tolong ambilin Papa minum. Gitu kan. Pasti bagaimana anak? Kalau ini, walaupun dia, tapi dia ambil, itu udah gak tulus saudara. Ya kan? Amin. Atau gak dia diem aja. Udah gak tulus. Dari raut mukanya kita tahu kan, gak tulus loh. Saya mau katakan begini, dari raut muka, Tuhan itu tahu bukan dari raut muka, dari yes. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Lakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga, ibadah kepada Tuhan harus dilakukan dengan kesetiaan. Kesetiaan diawali dari sebuah komitmen, yang selanjutnya komitmen itu harus dilakukan sebab semua komitmen tidak disebut komitmen kalau tidak dilakukan. Cuman komat kamit itu ya, komitmen kalau nggak dilakukan. Jadi harus dilakukan komitmen itu. Waktu komitmen itu dilakukan, maka sesuatu yang selalu kita lakukan itu menjadi namanya apa? Gaya hidup.
suka berdoa, suka ibadah, suka merenungkan firman Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Itu gaya hidup. Makanya kita menjadi punya karakter seperti Kristus. Berapa lama Pak? Seumur hidup. Saya mau katakan begitu lagi. Seumur hidup. Ya, kalau Anda melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, ya itu karena dia lakukan hari demi hari demi hari. Udah jadi gaya hidupnya melayani Tuhan. Betul ya Bu ya? Itu udah jadi gaya hidup melayani Tuhan. Amin. Dan itu harus dibentuk. Amin. Puji Tuhan. Klik nomor 4 yang terpenting ya. Poin penting dalam ibadah keluarga adalah peranan seorang kepala keluarga. Nah saya ngomong kepala keluarga begini. Kepala keluarga bisa wanita, kepala keluarga bisa kakak. Ya, tergantung siapa yang paling tua. Mungkin suami sudah meninggal, jadi ibu yang menjadi kepala keluarga. Mungkin istri sudah meninggal, ya tetap bapak yang jadi kepala keluarga. Mungkin kedua orang tua sudah meninggal, ya berarti kakak yang tertua jadi kepala keluarga. Itu menjadi tanggung jawab engkau untuk memimpin keluarga dengan cara mengambil keputusan, pengayom bagi semua anggota keluarga, pelindung dan melindungi, dan bertanggung jawab dan mendidik. Bicara tentang anak, belum tentu yang tertua bisa menjadi pemimpin. Amin. Saya mau katakan begitu. Kalau ada adik kita yang dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, itu bisa terjadi. Ya, terjadi dalam keluarga saya, saudara. Seperti itu. Kami punya 8 bersaudara. Ya, tetapi yang saya lihat, yang ditunjuk oleh Tuhan, itu saya. Seperti itu. Untuk memimpin, mengajar, menasihat, menjadi berkat. Saya mau katakan begitu. Ya, saya nggak pernah lupa untuk memberkati kakak-kakak saya. Adik-adik saya, keponakan saya, ya nggak lupa, ya sesusah apapun saya, karena itu bagian dari ibadah, ya itu bagian dari ibadah saudara. Saya mau katakan begitu. Kalau kita tabur, pasti kita tuai, udah percaya deh, ya mungkin waktunya nggak cepat, tetapi akan datang. Amin. Nah, tugas pemimpin itu harus memimpin. Ada suami-suami juga yang takut akan istri karena istrinya tidak menjadi istri yang tunduk. Tapi menanduk, ya nggak ada di sini, di sana, ya kan? Istri diciptakan untuk menjadi seorang penolong, bukan perong. Itu dia, ya kan? Pah beli ini, pah beli ini, pah beli ini, kan? Katanya kamu penolong, ya kan? Aku bilang tolong, pah tolong beli ini, pah tolong beli ini. Enggak di sini enggak lah, sini baik-baik, ya kan? Suaminya aja sengsara. Kan aku penolong, Pak, tolong beli ini nih. Ya, wanita itu diciptakan sebagai penolong dan penolong yang sepadan. Saya mau katakan seperti itu. Tetapi bapak-bapak ingat ya, Pak, ya, mereka itu penolong, bukan pembantu. Kadang-kadang mereka bisa jadi perongrong dan menanduk karena kita jadikan mereka pembantu. Mahpel, bukan. Kita ngajarin dia pel. Baru minta tolong ya ini loh caranya ngepel gini sayang. Ya kan? Benar, tapi mesti dikasih contoh. Karena kalau nggak dikasih contoh sama suami, loh saya nggak mainkan kata-kata ini ya. Karena kalau nggak dikasih contoh sama suami pulang, lu yang ngepelnya kotor banget ini kaki gua aja masih hitam tuh, nggak bisa begitu. Tapi kalau suami kasih contoh, iya kan? Nih mah, ya kan? Aku pel kamar, kamu pel dapur ya sayang. Nah, gitu kan? Aku pel kamar mandi ya sayang, kamu pel semuanya. Nah, gitu. Nggak perlu kamar mandi, nggak perlu dipel. Nah, saudara, saya mau katakan begitu, ya. Saya mau katakan ini supaya nggak ngantuk, saudara. Saya kasih jok-jok sedikit lah ya. Tapi tetap berhubungan dengan firman Tuhan gitu. Suami itu harus kasih contoh, Pak, betul. Yang cuci piring itu mesti kamu. Amin. Dia bantu ngelapin, ya kan? Lambat-lambatin aja Pak cucinya. Pasti dia nggak sabaran, gitu kan? Biar aku deh. Puji Tuhan. Tahu nggak kenapa wanita itu penolong? Ya kan? Karena dia bisa multitasking. Dia bisa sambil handphone sambil masak. Gimana? Sambil ngepel juga bisa. Iya, ini anak buah nih lagi ini. Ya kan? Laki nggak bisa. Makanya itu penolong, ya kan? Laki kalau kerjain sesuatu harus konsentrasi. Ya, lah ini. Pak tolong ini entar, ini aja belum beres.
bapak-bapak di luar sini. Kalau bapak di sini, oke sayang gitu ya. Aduh, bertobat Pak, bertobat ya. Nah pemimpin, salah juga. Kenapa suami jadi akhirnya nggak memimpin di dalam keluarga? Kenapa? Pasti, Pak, ayo kita doa yuk, ayo doa, mama, gitu kan? Suruh mamanya yang mimpin doa, ya kan? Anaknya ngelihat, satu kali baca firman, mama lagi. Bapak ngapain? Iya kan? Iya kan? Pak ada persekutuan gini nih. Mama temenin mamanya, mama. Ya lama-lama juga besok-besok pas doa mamanya bilang, ayo kita doa. Pemimpin mamanya, bapaknya tutup mata terus padahal belum doa. Iya kan? Baru kita mau doa udah tutup mata dia. Lu aja. Gitu. Itu yang salah. Tugasmu sebagai pemimpin. Amin. Pak kalau saya doa pendek Pak, enggak apa-apa, bersyukur ya kan masih bisa doa. Ya kan? Kalau istri saya panjang Pak, enak bagus, enggak usah yang dengar, enak bagus. Apa yang kita sampaikan ya? Mungkin ayo pimpin doa. Ya. Jangan alihkan tugas kita kepada orang. Ya, kepada istri. Oke? Karena dia seorang penolong. Amin. Ya kan? Cuci baju juga gitu, beli mesin cuci makanya Pak. Ya, oke. Nah, yang kedua ya, peranan ayah sebagai imam. Nah itu dia yang tadi saya bilang. Mesti doa, baca firman. Jangan sedikit-sedikit istri. Kalau misalnya kita lagi sakit atau berhalangan boleh. Ya kan? Supaya anak juga lihat. Ada kerjasama yang luar biasa. Pak suka terjadi konflik, nggak apa-apa. Udah biasa setiap rumah tangga ada konfliknya, saya mau katakan begitu. Sehebat-hebatnya pendeta apapun ada konfliknya tetap. Ya kan? Saudara pernah lihat resleting? Begini kan resleting, betul? Ya kan? Ini sama ini sama nggak saudara? Sama, beda. Maksudnya nggak bisa ketemu nggak kalau ada ini? Bisa ketemu nggak kalau kita satuin begini? Nggak bisa. Mesti ada yang menyatukan. Siapa itu? Kristus, firman Tuhan yang menyatukan. Jadi kalau mau nikah, jangan, saya udah cocok. Salah lu gak cocok sama dia udah gue bilang aja. Iya pasti gak cocok. Ya kan? Enggak Pak, saya udah lihat Pak. Hobi sama, ini nanti aja lo lihat. Ya 6 bulan kemudian kalau gak berubah tuh hobi. Ya kan? Kalau pacaran itu saya mau katakan itu dunia tipu-tipu. Iya kan? Bener dong. Bapak ngelihatnya dia udah wangi, udah di blow rambutnya. Nanti lihat dulu kalau dia pasang roll di sini, ya kan? Kalau nggak mau pergi lagi kita, aduh, istriku gitu, ya. Enggak, ya jadi ingat, ya seperti itu, ya. Selalu harus ada kerjasama, ya kan? Biar anak kita melihat, gitu. Amin. Puji nama Tuhan ya. Nah, peranan ayah sebagai imam ia harus memimpin dan mengatur ibadah dalam keluarga. Berdoa setiap waktu kepada Allah bagi seluruh anggota keluarganya. Dia berdoa dulu untuk keluarganya. Amin. Baru dia juga mengadakan doa bersama istri sama anak-anak. Oke. Kalau anaknya susah atau kosnya di tempat lain enggak apa-apa. Doanya pakai handphone WA ya, video call. Enggak usah lama-lama ya. Kelamaan 1 jam tidur anak kita. Jangan 15 menit aja. Ya, paling lama. Awal mulanya. Pak, 5 menit boleh? Boleh. Akhiri dengan doa Bapa kami. Ya. Amin. Coba mulai. Langkah pertama itu yang paling susah. Aduh, tapi gimana ya Pak ya? Enggak, lanjutkan aja. Iblis akan selalu bilang, lu udahlah ngapain, enggak berubah itu anak lu. Enggak apa-apa, yang penting gue lakukan. Karena gue tahu waktu Tuhan adalah yang paling tepat. Untuk merubah, untuk menuai seperti itu. Amin. Mau mulai ibadah? Bapak-bapak, kepala keluarga, ibu-ibu, ayo lakukan. Supaya kita lihat anak cucu kita perkasa di bumi. Amin. Dan harta itu ya bukan harta yang fana. Kita memberikan legasi warisan yang terbaik bagi anak kita. Yaitu apa? Kehidupan kekal. Itu takut akan Tuhan itu bicara tentang apa kita memberikan berkat yang terbaik bagi anak-anak kita. Itu berlaku di bumi maupun di surga. Kalau cuman harta, mobil, uang, rumah, ya semua itu ketinggalan waktu kita meninggalkan dunia, ketinggalan di dunia. Enggak ikut ke surga. Yang ikut ke surga adalah
hidup takut akan Tuhan. Amin. Saya mau katakan gitu. Makanya ayo kita mau mengajar anak kita. Waktu kita lakukan ini, iman yang menjadi punya keteladanan iman, beribadah dengan takut akan Tuhan, beribadah dengan tulus ikhlas, beribadah dengan dengan komitmen ya, terus menerus dan menjadi gaya hidup, maka sebenarnya kita sedang membangun pondasi yang kuat bagi keluarga kita. Katakan amin. Klik. Ini dia. Ada pondasi yang kuat. Ya. Kita sudah, tadi saya bilang apa? Melegasi, mewarisi kepada anak-anak kita. Baca Amsal 3 ayat 1 sampai 5 ya, kita baca. Ayat 1 berkata begini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kita sedang juga mengajarkan anak kita supaya kita bentuk etikanya dengan benar. Apa itu etika? Supaya etika adalah ilmu untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang boleh, apa yang tidak. Boleh bilang seperti itu. Kita ajarin sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Tuhan cuman ngomong sama Yosua waktu dia suruh pimpin bangsa Israel. Pertama Tuhan bilang apa? Jangan nyimpang ke kiri maupun ke kanan supaya engkau beruntung. Amin. Ya, ayo ajarin anak-anak kita etika itu. Beribadah dengan takut akan Tuhan. Itu etika, saudara. Ya, libatkan Tuhan. Yang kedua apa? Ya, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Ayat 3. Kita baca ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada kedua ya, pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini ayat 3. Itu bicara apa? Mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Itu ayat 3, saudara. Kita sedang ngajarin kalau kita beribadah bersama-sama, bikin mesbah keluarga, ya, berdoa, ajar anak kita berdoa. Itu kita sedang ngajarin mereka untuk selalu melibatkan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Bangun pagi hari cari Tuhan, jangan cari tuh handphone, ya kan? Orang sekarang boleh ketinggalan dompet, jangan ketinggalan handphone. Amin. Ya kan, banyak yang begitu kan. Tetapi kalau kita orang percaya, jangan ketinggalan ibadah pagi, doa dulu kepada Tuhan sebelum kita berangkat. Amin. Ya, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, supaya ada kekuatan, ada perlindungan Tuhan buat kita. Amin. Jangan lupa berdoa. Yang ketiga, ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Oke? Ini adalah akibat daripada mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Oke, lanjut. Ya, kita bilang ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita sedang ngajarin kepada anak Tuhan untuk selalu percaya kepada Tuhan. 3 poin ini adalah pondasi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Saya mau katakan itu. Ya, bentuk etika sesuai perintah Tuhan, mengutamakan Tuhan, artinya melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bonusnya, akuilah dia dalam segala lakumu. Ini bonusnya. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Akan dibuat Tuhan berhasil. Ya, amin. Jalan yang gak rata Tuhan butuh. Ya, bikin rata. Ingat, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oke? Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Ya kan? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Itu sebenarnya, jangan pernah lelah untuk berdoa bagi keluarga kita. Amin. Bukan itu bicara tentang bukan pelayanan di gereja, saudara. Orang banyak salah. Itu pelayanan di gereja, Pak ya. Jangan lelah ya, Pak ya. Kalau dipanggil Bu Ketut, doa. Kalau panggil ini suruh ini, enggak. Jangan lelah. Itu bicara juga tentang pelayanan kita di keluarga kita. Jangan lelah berdoa untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang pandai benar untuk menembak. Disuruh ini entar sibuk gitu ya. Tapi kita jangan kalah dengan entarnya mereka. Kita lawan segala sesuatu dengan doa. Amin. Lawan dengan doa. Kalau udah gak bisa dengar omongan kita, gak bisa itu, bawa dia dalam doa. Karena doa itu akan menjawab segala sesuatu yang kita naikkan. Amin.
kita berdoa kepada seorang pribadi yang bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang bisa menjawab setiap doa kita menurut waktu dan saatnya dia. Amin. Oke. Nah, saya akan klik lagi, simpulkan begini. Oke, ini bagi setiap orang-orang percaya, orang yang punya karakter seperti Kristus yang hidup di dalam keluarganya. Yang pertama, orang tua atau saya mau bilang kepala keluarga ya adalah penanggung jawab utama untuk pendidikan rohani bagi anak-anaknya. Banyak orang tua atau kepala keluarga yang pikir begini, cukup titipkan anakku di sekolah minggu, maka dia punya iman. Enggak cukup. Itu cuma setengah jam, 1 jam barangkali. Ada 22 jam atau 23 jam yang dia hidup bersama dengan kita. Dan itu dia lihat dari keteladanan ini, Mam. Jangan sampai kita bikin video ya kenangan kepada anak kita tentang hal-hal yang buruk. Amin. Jangan. Kita harus bikin menjadi teladan iman yang benar di hadapan anak-anak kita. Amin. Ya. Tapi saya mau katakan begini, saya diingatkan Tuhan ya. Saya katakan begini. Kalaupun keluarga kita, orang tua kita itu belum hidup takut akan Tuhan, pemabok atau apa, Pak, itu keturunannya akan itu ya Pak ya, dikutuk sama Tuhan ya. Seperti kayak si Mark Jukes itu ya. Enggak. Kalau engkau menerima Tuhan, walaupun bapak mamamu, keturunan nenek moyangmu itu penjudi, peminum, narkoba atau apapun, tapi waktu engkau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa? Segala kutuk dilenyapkan. Saya mau katakan gitu. Karena Tuhan, pengorbanan Tuhan itu completely ya, perfectly perfect. Komplit sekomplit-komplitnya, perfect sempurna sesempurnanya. Waktu kita terima Tuhan dan Juru. Makanya dia bilang, dosamu merah seperti kimisi akan putih seperti bulu domba atau salju seperti itu. Ayo ya jangan takut ya. Penanggung jawab bagi keluarga kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada di tangan kita juga. Sebagai orang-orang yang sudah percaya dan menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, karena Tuhan dan keluarga kita penting, kita harus memulai mesbah keluarga. Ingat, mesbah keluarga bukan ibadah keluarga. Saya udah ikut Pak ibadah keluarga, Bu Ketut bikin tiap hari Kamis ibadah keluarga. Itu ibadah keluarga yang ada di sini. Tapi kalau mesbah keluarga adalah mesbah keluargamu pribadi. Pagi-pagi atau gak sempat pagi, malam boleh. Ya, amin. Ada banyak cara kok. Ya. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Yang pertama iman, yang kedua beribadah, yang ketiga adalah fondasi yang kuat. Boleh diklik kita terakhir. Our family is a seeker of strength, founded on faith, joined in love, keep by together. Apa itu artinya? Keluarga kami adalah lingkaran kekuatan, didirikan di atas nama iman yang disatukan dalam kasih, dipelihara oleh Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya pagi hari ini yang menjelang siang ini, ya, engkau akan menjadi alat Tuhan untuk memenangkan keluargamu. Supaya kita bisa berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang tim musik maju ke depan. Tadi itu Nah, saya akan berdoa. Sebelum saya berdoa, kita akan nyanyi satu pujian. Bagi Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik ya, yang mau rindu supaya ada mujizat terjadi ya, untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik, untuk keluarga yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Ayo kita nyanyikan pujian ini, dan nanti waktu saya doa, saudara juga berdoa untuk mereka ya. Ya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Yang penting kita mau lakukan nggak gitu. Jangan-jangan mereka nggak terima Tuhan sampai hari ini karena kita nggak melakukan apa-apa. Jangan-jangan kita nggak jadi teladan yang baik, ya. Jangan-jangan juga kita karena beribadah juga nggak takut akan Tuhan. Amin. Ayo,
Saya juga diingatkan Tuhan, masih ada saudara-saudara saya yang belum menerima Tuhan. Dan itu menjadi kerinduan saya. Ayo kita menjadi alatnya Tuhan untuk memenangkan Tuhan. Katakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong, untuk selalu menolong. Sambil pujian yang dinaikkan, kau ingat siapa yang belum terima Tuhan? Siapa yang harus kau doakan? Atau mungkin kau mau berdoa untuk supaya Tuhan tolong beri kekuatan. Silakan kau berdoa. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat berlindung. Haleluya. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku berang bersama. Saudara untuk berdiri dan mulai berdoa, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, katakan, ku menang bersama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Iman kami taruh Tuhan kepada Engkau. Siapapun di antara keluarga kami, apakah itu orang tua kami, ayah kami, ibu kami, adik atau kakak kami Tuhan, bahkan saudara sepupu kami yang mereka belum kenal akan Tuhan. Kami mau mendoakan mereka pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka diberikan kesempatan untuk mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa segala penghalang keterikatan atau ketidakpercayaan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap selubung yang menutupi mata rohani
mereka, telinga rohani mereka, bahkan hati mereka disingkapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami punya Tuhan yang punya kuasa, punya segala kuasa di bumi dan di surga. Sanggup melakukan apa saja, asal kami taruh iman, kami percaya bahwa selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Waktu iman kami tidak goyah, kami percaya Tuhan, sesuatu pasti terjadi seturut kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Dan pasti semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap menjadi pendoa-pendoa, untuk tetap menjadi teladan-teladan iman, untuk menjadi orang-orang yang beribadah takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Sehingga karakter Kristus itu boleh muncul dan menjadi gaya hidup kami Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami, dalam kondisi, situasi apapun, kami tetap menjadi berkat dan tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini. Apapun kebutuhan keperluan mereka, situasi kondisi yang mereka hadapi, hamba percaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal sehat ini menguasai hati dan pikiran mereka. Mereka akan naik dan tidak akan turun, dan mereka akan jadi kepala bukan ekor. Mereka akan membawa sukacita dimanapun mereka ditempatkan oleh Tuhan. Dan dimanapun mereka ditempatkan, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Aku tahu Tuhan akan memberkati tangan mereka sehingga apa yang diperbuat oleh tangannya dibuat Tuhan berhasil. Karena mereka menjadi orang-orang yang suka merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mereka tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak mengikuti nasihat orang fasik, bahkan mereka tidak duduk di dalam kumpulan pencemoohan, tapi mereka suka melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Engkau memberkati bapak-bapak dan hikmat dan takut akan Tuhan. Engkau memberkati ibu-ibu dengan kebijaksanaan. Engkau memberkati anak-anak yang hadir dengan roh ketaatan. Terima kasih Bapa. Teman-teman yang sudah melayani sebagai pemusik dan worship leader Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Yakinkan mereka bahwa segala jeripaya mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan tahu memberkati orang yang melayaninya. Pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang menguatkan setiap kami. Dan kita percaya bahwa setiap kita akan melayani Tuhan bersama dengan isi rumah kita. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah siang hari ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Benarlah ya Tuhan, bagi kami Engkaulah segalanya. Kiranya aku dan seluruh keluargaku beribadah kepada Engkau. Kalimat kata ini boleh terucap dari bibir yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga ucapan ini merupakan kata-kata iman di hadapan Allah. Jadilah ya Allah seperti iman kami. Keluarga kami diselamatkan.
Karena ada pendoa-pendoa yang sudah diberkati oleh Tuhan, yaitu kami mendoakan keluarga kami yang belum percaya kepadamu. Sehingga genaplah ya Allah janji Tuhan, firman Tuhan. Kami harus menjadi saksi mulai dari Yerusalem, dan baru kami akan ke Samaria dan juga ke tempat-tempat yang lain. Tuhan tolong kami, mampukan kami, berikan kami hikmat, berikan kepada kami pengertian yang jelas berasal daripada Allah. Betapa pentingnya mesbah keluarga ini, betapa pentingnya doa yang kami naikkan. Mungkin sekarang kami belum melihat, belum menuai, tapi saat yang pasti akan ada waktu bagi Tuhan. Sehingga semangatlah kami berdoa dan mendoakan keluarga kami yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, tetapkan iman kami. Biar mulai dari kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, tulus hati dan setia kepada Engkau. Biarlah firman-firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam, iman kami semakin kuat. Dan kami semakin Tuhan, mencintai firman Allah dan melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah GSJ Fajar Baru, seluruh keluarga kami, di dalam pribadi kami sudah percaya dan keluarga kami juga percaya kepadamu, sehingga bangku-bangku yang kosong akan diisi oleh keluarga kami yang belum datang saat ini. Dengan iman kami katakan mereka akan datang dan sujud di hadapan Engkau, karena kuasa Tuhan, karena firman Allah digenapi dalam kehidupan kami. Engkau berfirman, Engkau pasti menggenapi. Engkau berfirman karena firman Tuhan penuh kuasa, dan kami mengimani firman Allah yang penuh dengan kuasa ini. Jadilah ya Allah, bahwa kami adalah pendoa yang diberkati, keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Jerry diberkati oleh Tuhan, dan kami juga diberkati WL Singer pemain musik. Begitu juga ya Tuhan, multimedia Asyar dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah Allah firman Allah digenapi dan tergenapi dalam kehidupan kami. Dan kami akan bersaksi bagi banyak orang, ternyata doa kami tidak sia-sia. Karena tangan Tuhan tidak kurang pendek untuk menolong ketika kami berdoa, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingat juga Allah, minggu depan kami akan merayakan Hari Nasional Kaum Wanita di tempat ini. Berkati Ibu Tiarma sebagai pembicara, berkati juga kaum wanita yang mengadakan ibadah ini. Dan juga ya Allah, kami akan nanti sebentar lagi kami akan rapat. Kiranya Tuhan dalam persiapan Natal ini kami benar-benar melibatkan Tuhan, sehingga apa yang kami butuhkan, kami perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Karena kami mengimani Allah kami Allah yang sama. Tahun lalu Engkau memberkati, tahun ini juga Tuhan memberkati. Hati ini tetap sama Allah, hati mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang rindu terus dekat dengan Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sudah memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Allah, membawa persembahan-persembahanmu kepada Tuhan, dan apa yang saudara lakukan berkenan di mata Allah, saudara akan pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus mengingatkan engkau akan firman-Nya, bahwa engkau dan seisi keluargamu harus beribadah kepada satu nama, nama Yesus Kristus yang menyelamatkan. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Allahmu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan
Amin. Puji akan nama Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Pastikan saudara terus ada bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati.